biasakan. Cuman kadang-kadang orang kita nih kalau ngomong pakai insya Allah seolah-olah nggak mau janji. Nah, karena ente suka harap pakai insya Allah. Nah, jangan juga insya Allah pakai bahan buat harap. Itu diancam sama Rasulullah SAW. Emang niat nggak mau datang, cuman sengaja pakai insya Allah. Insya Allah datang, insya Allah. Terus begitu. Kenapa? Karena dia ngomong insya Allah. Insya Allah jadi bahan buat harap, nggak boleh. Akhirnya orang jadi nggak percaya sama insya Allah. Padahal insya Allah itu justru adabnya untuk hal-hal yang ente udah tekad kuat, rencana akan datang. Ya insya Allah. Karena nggak ada yang pasti kecuali saat ini. Ma madhafatu al mu'ammalu ghaibu wa laka sa'atu allati anta fi. Yang udah berlalu itu berlalu. Ma madhafat. Perkataan luar biasa. Ma madhafat wal mu'ammalu ghaibu. 3, 2, 1. Selamat datang di Lemon Guitar Channel. Kalau mau apa-apa ngomong insya Allah. Besok mau kemana, Beb? Insya Allah besok mau ke Petamburan. Karena nggak ada yang tahu umur sampai besok apa enggak. Nggak ada yang tahu besok mampu nggak ente turun. Nggak ada yang tahu besok ada halangan apa enggak. Maka katakan insya Allah. Ente kapan kemari? Insya Allah minggu depan. Insya Allah. Kata insya Allah. Jangan asal memastikan saja seolah-olah kita sudah tahu, sudah pasti. Nggak ada. Insya Allah. Biasakan. Cuman kadang-kadang orang kita nih kalau ngomong pakai insya Allah seolah-olah nggak mau janji. Nah, karena ente suka harap pakai insya Allah. Nah, jangan juga insya Allah pakai bahan buat harap. Itu diancam sama Rasulullah SAW. Emang niat nggak mau datang, cuman sengaja pakai insya Allah. Insya Allah datang, insya Allah. Terus begitu. Kenapa? Karena dia ngomong insya Allah. Insya Allah jadi bahan buat harap, nggak boleh. Akhirnya orang jadi nggak percaya sama insya Allah. Padahal insya Allah itu justru adabnya untuk hal-hal yang ente udah tekad kuat, rencana akan datang. Ya insya Allah. Karena nggak ada yang pasti kecuali saat ini. Ma madhafatu al mu'ammalu ghaibu wa laka sa'atu allati anta fi. Yang udah berlalu itu berlalu. Ma madhafat. Perkataan luar biasa. Ma madhafat wal mu'ammalu ghaibu. Wal mu'ammalu ghaibu wa laka sa'atu allati anta fi. Ma madhafat, yang udah berlalu nggak bisa balik lagi. Mau ente bayar berapa miliar lagi, 1 menit lalu bisa nggak balik lagi? Nggak bisa. Yang udah berlalu. Wal mu'ammalu ghaibu, yang akan datang kita nggak tahu. Yang akan datang kita nggak tahu. 1 jam ke depan yang akan datang kita nggak bisa memastikan. Karena segala sesuatu itu dunia ini hadits, al-alam hadits mutaghayyir wa kullu hadits mutaghayyir. Setiap yang hadits itu mutaghayyir, berubah-berubah. Kita nggak tahu ketetapan Allah yang akan datang itu masih ghaib. Wal mu'ammalu, yang akan datang itu ghaib, nggak ketahuan apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa berencana, yang menentukan siapa? Allah. Maka yang kita punya hanya walaka sa'atul lati anta fi. Yang kamu punya tuh hanya saat ini. Waktu yang sekarang sedang kamu lalui ini yang punya kamu. Yang hanya kamu bisa pastikan sekarang ini. Ente bisa pastikan sekarang ente lagi duduk di sini. Bas. Nggak lebih. Nah, maka kalau mau melakukan sesuatu yang akan datang, katakan insya. Karena kalau Allah nggak berkehendak, jadi nggak jadi, nggak bakal jadi. Insya Allah. Apa tuh ngomong insya Allah. Itu di surat Al-Baqarah. Jis. Apa di surat Al-Baqarah yang ketika Baqarah terakhir, innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurna. Apa? Yang terakhir, paling terakhir. Dibayyin lana ma hiya qala innaha. Paling terakhir mana anak tafid? Udah hilang anak tafid pada goib semua ini. Terus setelah wa inna insyaallah la muhtadun.
Wa inna insyaallah benar. Kita kurang ayatnya. Kalau du'u lana, coba ada mushaf enggak? Tak lihat mushaf. Nah. Ya, jadi kan pertama-tama wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu wa tattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya kan, disuruh perintahkan untuk nyembelih sapi supaya mengetahui siapa pembunuhnya tuh. Ini untuk mengetahui, karena ada kasus pembunuhan. Nah, kemudian terjadi fitnah di situ. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya disuruh nyembelih sapi. Udah awalnya nyembelih sapi doang, udah sapi, nggak disuruh macam-macam. Pakai nanya Bani Israel, sapinya bagaimana? Kalau ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tuh bila tanya kepada Tuhanmu, tanya sapinya sapi yang bagaimana? Akhirnya gara-gara nanya, awalnya sapi doang disuruhnya. Pakai nanya kan, la tasalu an asyin tubdalakum tasukum. Jangan nanya tentang sesuatu kalau dijelasin malah itu susah nanti akhirnya. Ini Bani Israel tuh demennya begitu tuh. Udah dikasih enak, maunya susah. Nanyanya bikin ribet. Akhirnya Allah bilang, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalika fa'alu ma tu'marun. Udah dikasih tuh satu kriteria. Nanya lagi. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya warna apa? Padahal kan gak diminta warna macam-macam, pakai nanya. Gara-gara nanya dijawab akhirnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Udah selesai. Warnanya ditanya. Nanya lagi masih. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Yang bagaimana ya? Kita bingung ya. Pakai nanya lagi. Innal baqarata syaba 'alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Terakhir nih baru. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun adalulun tuthirul ardha wa tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Itu andai kata ulama, para ulama tafsir menyebutkan kenapa berhenti di pertanyaan ketiga. Habis itu udah selesai kriterianya. Karena di pertanyaan ketiga dia mengatakan insya Allah. Karena dia mengatakan insya Allah, menggantungkan ke masyiatullah, ya udah Allah kesian sama mereka, diberhentiin sampai di situ kriterianya. Andai kata dia nggak ngucapin insya Allah, itu bakal tambah ruwet itu. Ada syarat baru lagi, syarat baru lagi, syarat baru lagi, syarat baru lagi. Tapi gara-gara dia mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala stop sampai di situ kriterianya. Dikasihkan ketemu kriteria seperti itu. Alhamdulillah. Barakah ngucapin apa? Insyaallah. Jadi ente dengan ngucapin insyaallah tuh ente mesti kasih pemahaman ke masyarakat. Dengan mengucapkan insyaallah itu bukan berarti justru membuat sesuatu nggak pasti. Kadang-kadang ini orang mikirnya kalau insyaallah pakai insyaallah berarti ente nggak pengen hadir ya. Pakai insyaallah. Enggak, justru dengan mengatakan insya Allah tuh ente sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada kekuatanmu, bukan kepada pikiranmu. Kamu cuma berusaha, tapi di ujungnya diserahkan kepada Allah. Jelas atau tidak? Nah, justru dengan insya Allah, berapa banyak dengan berkat insya Allah itu Allah kasih kemudahan. Maka jangan sombong. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala taqulanna, kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan itu besok, aku akan begini, aneh bakal begini, aneh bakal begini, aneh bakal begini, aneh bakal begini. Enggak ada ngomong insyaallah insyallahnya. Seolah-olah dia tahu, seolah-olah dia alamul ghuyub, seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. La ada sombong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Illa insya Allah. Kalau kamu mau ngomong melakukan sesuatu berencana, katakan insya